What's up guys? What's up people? Halo semuanya. Mania. Kita ketemu akhirnya di episode 1 dari PDP Series. Oke. Di sini kita akan membahas tentang bagaimana cara kalian pertama kali mau login buat kalian yang belum register register segala macam, dan terlebih yang paling penting adalah bagaimana kalian membangun tim kalian. Yes, itu penting banget. Jadi PDP episode 1. Dijawab please. Profesor, waktu dan tempat. Oke, thank you teman-teman atas moto Profesor Joplis yang setiap minggu akan selalu menemani kita sekarang ya. Jadi ini episode pertama untuk beginner. Jadi ini akan benar-benar baru. Kalau kalian udah pernah main FPL selama 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, ya ini tuh udah informasi yang ecek-ecek banget buat kalian. Buat yang baru banget main, gue hanya akan sedikit mereview. Jadi saat kalian bikin draft pertama untuk squad FPL 2020-2021 kalian ada bayangan sedikit gitu ya. Oke. Untuk kalian yang pertama kali main FPL nih, masuk ke website fantasypremierleague.com, sign up. Itu aja, gampang banget ya. Untuk kalian yang memang udah pernah main sebelumnya, tinggal login, beres. Nah, setelah kalian masuk ke FPL, nanti akan ada banyak menu di sini. Untuk kalian yang masih awal-awal beginner itu, masih 1 tahun main FPL gitu ya, atau ini tahun kedua gitu, cuma 3 menu ini yang paling penting buat kalian. My Team, Points, and Transfers. Untuk memulai musim baru, kalian tinggal masuk transfer, bikin squad kalian. Setelah kalian bikin squad, kalian masuk ke My Team. Di My Team itu 15 orang yang kalian punya, kalian tentuin siapa yang cadangan, siapa yang kapten, siapa yang main, dan sebagainya. Itu kurang lebih singkatnya. Kalau mau yang detailnya, emang apa nih status, leagues, fixtures, statistik, scouts, ada statistik apa aja di sini. Kalian bisa lihat ada penjelasannya di sini, kalian bisa nanya, atau kalian bisa explore sendiri. Gitu ya. Nah, setelah kalian masuk kolom transfer, kalian tuh akan dihadapkan dengan halaman kosong seperti ini. Tapi nggak ada angkanya ya. Alokasinya di pinggir ya. Ini template yang diambil dari FPL 2017-18 kayaknya. Jadi sebenarnya budget ini pun udah nggak sesuai lagi sama kita. Udah ya. Dulu tuh trennya punya 2 striker mahal. Ini makanya keluar uang 12,5 sama 10,5 di striker gitu ya. Musim lalu 2019-2020 trennya berubah banget. Yang ada gelandangnya mahal semua. Tapi intinya di game ini kan akan milih 15 pemain. 15 pemain ini dibatasi dengan beberapa hal. Batasan pertama adalah batasan posisi. Di sini gue tulis positional limitation. Jadi kalian harus pilih 2 goalkeeper, 5 back, 5 gelandang, 3 striker wajib. Gak boleh kurang, gak boleh lebih untuk masing-masing posisi. Dan yang menentukan posisinya siapa itu FPL. Jadi kalau misalnya tiba-tiba FPL pengen naruh Aubameyang di mid, ya udah kalian harus beli Aubameyang sebagai mid. Kalian nggak bisa beli Aubameyang sebagai striker. Okay? Yang kedua adalah batasan klub. Jadi kalian cuma bisa mengambil maksimum 3 pemain dari satu klub yang sama. Gitu. Jadi misal kayak di sini Evan nih fans Liverpool, dia nggak bisa pakai kiper Alisson, back Trent, Van Dijk, Robertson, striker Salah, Firmino, itu nggak bisa ya. Satu klub cuma bisa 3. Kalau itu bisa, kayaknya Evan udah kayak begitu sih. Enggak. Nah, terus yang berikutnya ini ada budget. Jadi saat kalian mulai musim, kalian tuh dikasih uang fana gitu ya, uang di game doang itu 100 juta pound sterling. Nah, setiap pemain itu punya harganya masing-masing. Tentu aja, makin bagus pemain itu, makin hebat pemain itu, maka harganya akan semakin mahal. Makin pemain itu cadangan dari tim papan bawah, maka harganya akan semakin murah. Yang menarik di sini adalah gimana kalian mengalokasikan dana yang kalian punya untuk membangun tim kalian yang isinya 15 orang ini. Nah, di sini ada rekomendasi-rekomendasi yang pendek banget aja. Kenapa begini akan dijelaskan di video-video berikutnya. Tapi kan kalian kalau mau mulai main harus save saat punya 15 orang nih. Jadi rekomendasi kita berempat adalah buat 2 goalkeeper, jangan habisin lebih dari 10 juta pound. Ya. Kemudian, pastikan di setiap posisi kalian punya pemain premium. Contoh di back, ada Trent Alexander-Arnold, ada Robertson, ada Van Dijk, ada Marcos Alonso, ada Cesar Azpilicueta, ada Matt Doherty dan kawan-kawan. Gitu ya. Jadi pastikan kalian punya pemain-pemain itu. Jangan back kalian 5 orang, tahu-tahu kalian 5 orang itu Jamal Scales, Federico Fernandes, John Ingram ya. Jangan yang murah semua gitu ya. Sama dengan gelandang, sama dengan striker. Ya. Jangan striker kalian mau murah banget, Eddie Nketiah, Mason Greenwood, Jordan Ayew gitu ya, murah banget 3-3-nya. Karena pengen midnya bagus gitu ya. Jangan ya. Jadi kalau bisa, nah itu nyambung ke yang berikutnya nih.
punyalah price point yang terstruktur. Jadi kalau bisa 15 pemain itu punya harga yang beda-beda semua. Kenapa alasannya? Kenapa harus punya structure price point? Ini akan ada di videonya, tapi mungkin di bagian intermediate atau di bagian expert, juga buat beginner gitu. Kemudian yang berikutnya adalah dari gelandang kalian yang 5 orang itu, kalau bisa jangan pilih pemain gelandang bertahan. Karena walaupun di dunia nyata posisi gelandang bertahan ini penting banget buat satu tim, ya. gitu ya. Betul. Tapi buat main FPL nih, pemain-pemain kayak N'Golo Kante, kayak Nemanja Matic, kayak Fabinho itu jadi gak menarik gitu karena mereka bukan sumber poin. Terus yang berikutnya, pilihlah pemain-pemain yang ngambil set piece, yang terutama ngambil penalti, corner, yang ngambil free kick, penalti, itu penting banget karena kemungkinan golnya besar, kemungkinan dia kontribusi terhadap gol besar. Ya. Ini kurang lebih pemikiran awal punya 15 pemain. Kemudian setelah kalian punya 15 pemain, ini contohnya, ini squad gua dari musim lalu gitu ya. Setelah kalian punya 15 pemain, kalian pilih 11 pemain yang akan main. Tapi lagi-lagi ada batasan dari FPL. Minimal 1 goalkeeper, minimal 3 defender, 2 midfield, 1 striker. Jadi kalian nggak bisa nih pakai formasi 2-5-3, kalian suka nyerang, itu nggak bisa. Atau mau bertahan banget 5-5-0, nggak bisa. Gitu. Jadi ini harus dilakuin, kalau nggak kalian nggak bisa save tim kalian. Kemudian di FPL ada beberapa aturan, yang namanya auto substitution, ada yang namanya captaincy, ada yang namanya game week deadline, ada yang namanya chips dan kawan-kawan. Ini semua masing-masing topik akan dibahas di video berikutnya. Jadi akan ada video yang detail membahas mengenai chips. Apa aja sih wildcard, free hit, triple captain, bench boost, dan kawan-kawan. Yang di sini mau gue terangin secara brief aja, FPL tuh punya peraturan auto substitution. Jadi misalkan punya tim seperti ini nih ya, punya backnya Doherty, Alexander-Arnold, sama Lascelles. Tiba-tiba di satu game week, Doherty cedera. Itu tuh, si Lascelles itu apa sih kuning pen? Ah iya, pas nih, Lascelles lagi cedera nih ya. Kuning itu cedera. Kalau kuning cedera, tapi cedera tuh bisa warna kuning, bisa warna orange, bisa warna merah. Makin warna merah berarti kemungkinan main dia makin kecil, makin warna kuning berarti dia masih mungkin main, gitu ya. Nah misal nih, ini mau tanding terus tiba-tiba Lascelles-nya cedera sehingga dia nggak bisa main. Kalau ada pemain kalian yang tidak main sama sekali selama 90 menit, maka FPL ini akan secara otomatis mengganti dia dengan pemain di bench. Di bawah ini adalah bench kalian. Yang paling kiri ini adalah kiper. Ini disebut bench 1, bench 2, dan bench 3. Jadi pemain yang nggak main akan diganti dengan bench 1. Tapi batasan jumlah pemain di setiap posisi ini masih dipegang. Jadi contoh kalau dalam kondisi ini Lascelles gak main ya, dia akan diganti dengan Aurier yang sama-sama back. Tapi misal di sini bukan Aurier nih, misal di sini Martial gitu ya. Lascelles mau ganti ke Martial. Tapi kalau Lascelles ganti ke Martial, back kalian jadi 2 kan? Iya. Nah ini nggak akan terjadi. Jadi saat dia mengganti ke Martial dan ngeliat backnya 2, dia nggak jadi ganti ke Martial. Dia jadi baca bench 2-nya siapa. Sampai dia nemu back, baru dia di auto sub. Kurang lebih ceritanya gitu ya. Hal yang sama striker. Kalau kalian punya 1 striker, terus strikernya cedera, mau diganti sama pemain bench 1 kalian back, dia nggak akan masuk, backnya nggak akan masuk, karena formasi kalian harus punya minimal 1 striker, dan seterusnya gitu ya. Terus soal captaincy dan vice captain itu penting banget. Jadi setiap minggu kan akan pilih 1 pemain yang jadi captain. Di gambar ini, captainnya adalah Bruno Fernandes, dan vice-nya adalah Mohamed Salah. Kenapa captain penting? Karena poin captain itu bakal dikali 2 setiap minggu. Kurang lebih kayak gitu ya. Lumayan ya, kok kali 2 ya. Ya, ini penting ya. Nah, apa sih yang disebut poin dikali 2 untuk kalian pernah main FPL? Tentunya tahu, FPL ini adalah game di mana pemenangnya adalah tim yang punya poin sebesar-besarnya. Dapat dari mana poinnya? Poinnya didapatkan dari return yang mereka dapatkan di real life football, gitu ya. Nah, di sini gue bikin tabel karena mungkin kalian juga nggak hafal semuanya. Ini adalah poin-poin di FPL per posisi. Jadi ini kalau kalian lihat kolomnya ini ada kolom goalkeeper, kolom defender, kolom midfield, dan kolom forward. Kemudian barisnya adalah ada yang dilakukan apa aja aksi yang dilakukan pemain tersebut. Gitu ya. Jadi contoh nih, kiper gue tiba-tiba ngambil penalti. Misal Rogerio Ceni, itu ada Rogerio Ceni Junior di di Southampton gitu ya. Somehow ngambil penalti bikin gol, oke, kiper kalian dapat 6 poin. Tapi kalau yang ngambil penaltinya misal Lacazette kan striker gitu ya, dia dapat poinnya cuma 4 dan seterusnya kayak gitu. Ini cara dibacanya kayak gini. Nah, jadi
poin kalian di FPL itu ditentukan dengan di kenyataan di Premier League nih, pemain kalian tuh ngapain aja berdasarkan posisi dan berdasarkan aksi yang dilakukan. Kurang lebih ini. Nah, poin ini disebut non-bonus points. Setelah semua non-bonus poin dikalkulasi dan dimasukkan ke server game, ada lagi satu poin namanya bonus poin. Apa ini bonus poin? Nanti akan ada satu video PDP juga yang menjelaskan mengupas tuntas apa aja yang harus dilakukan oleh satu pemain sehingga dia bisa dapat bonus. Kurang lebih gitu ya. Sorry, di sini masih ada 3 tanda tanya. 3 tanda tanya adalah poin yang kita pun nggak tahu karena di website FPL pun nggak ada kejelasannya, yaitu berapa penalti yang di save. Karena setahu gue selama FPL ada juga kayaknya nggak pernah terjadi ya. Goalkeeper misalnya 1 kartu merah, 1 cedera, sehingga harus ada back jadi kiper, terus backnya nahan penalti ya itu. Nah ya itu nggak tahu skenario kayak gitu gimana. Itu susah juga sih. Tapi di luar skenario itu, ini adalah poin yang akan didapatkan oleh pemain kalian. Itu kurang lebih video pertama tentang PDP. Di video ini kalian udah belajar gimana cara bikin akun, gimana cara login. Setelah login, kalian masuk ke transfer, kalian bikin kalian bikin squad yang beranggotakan 15 orang dengan batasan-batasan yang tadi, ada klub, ada posisi, dan ada budget. Setelah kalian punya 15 orang di squad kalian pilih 11 pemain yang akan main. Dan itu setiap minggu ya? Setiap minggu, betul. Nah, apa yang dimaksud minggu di sini akan ada videonya terpisah juga. Jadi yang video pertama ini benar-benar cuma brief banget gitu ya. Alright. Setelah kalian pilih 11 pemain, jangan lupa pilih bench, jangan lupa pilih kapten, dan kalian berharap kalian dapat poin dari orang-orang tersebut. Poinnya apa? Itu ada di slide ini. Kurang lebih itu kesimpulan episode pertama ini. Nah, ya teman-teman. Setelah ini minggu depan kita akan belajar yang berikutnya lagi. Ya, jadi ini udah disebutin ya, semoga ini bisa menambah pengetahuan teman-teman. Dan gue waktu itu ada temen nanya juga nih, baru pertama kali main, Ton, ini kok cuma 100M harganya, gue nggak bisa top up ya? Nggak bisa. Dan ini yang gue suka dari game ini adalah uang itu tidak berlaku ya. Jadi tetap butuh. Lu orang kaya, lu orang miskin, lu punya peluang yang sama untuk menang. Ya, jadi ini mohon maaf nih, nggak bisa top up ya. Terus beli chip itu nggak bisa. Ben boost pengen terus-terusan itu nggak bisa. Ya, pokoknya ini agak, kalau gue bilang agak fair. Kenapa agak fair? Karena akan banyak orang juga yang kurang fair itu bikin akun banyak tuh. Bikin akun banyak di awal musim. Nah, nanti itu ditinggalin tuh nanti. Nah, apakah itu fair atau enggak, nanti akan dijelaskan efeknya nanti di video-video berikutnya ya. Oke. Itu aja dari kita. See you at the next video ya. Subscribe. Video berikutnya kita belajar cara main FPL. Oke. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.